kira-kira sejam nih. Sejam kalau masih ada waktu untuk yang mau konsultasi silakan nanti hubungi Mas aja ya. Oke, mungkin 9.55 kita mulai ya, Miss ya. Boleh. Oke, udah 9.55 nih. Langsung aja ya kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya pagi ini? Insya Allah sehat-sehat semua ya. Sebelum ngambil waktu kalian sebentar, karena di sini aku sama teman-teman aku ada Kak Jenny, ada Kak Rasika juga. Nanti bakal ngenalin diri masing-masing juga. Di sini kita bakal nyampein sesuatu nih mengenai tentang perguruan tinggi, tentang UI, tentang jalur-jalur masuk UI dan segala macamnya gitu. Jadi dimohon banget buat teman-teman semua ikut mantau, ikut merhatiin, ikut dengerin. Kalau ada yang mau dicatat boleh banget gitu. Oke, jadi mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Kenalin semuanya. Aku Aini, aku dari Divisi Roadshow FEC UI. Aku dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 2021. Kebetulan juga aku alumni dari CMBBS ya, angkatan 14 gitu guys. Oke, lanjut aja ke Kak Jenny, boleh Kak Jenny? Pagi teman-teman semua, kenalin nama aku Jenny dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga, angkatan tahun 2021, jurusan manajemen. Oke, halo Kak Jenny. Oke, boleh nih, selanjutnya nih ada Kak Rasika, boleh banget kenalin diri. Ya, halo teman-teman semua, kenalin nama aku Rasika dari Fakultas Matematika dan IPA, jurusan Matematika angkatan 2021. Oke, terima kasih Kak Rasika. Jadi kita bertiga di sini mau nyampein nih informasi-informasi mengenai FEC UI. Oke, aku mau share screen ya.
teman-teman yang lain kalau misalnya mau ada yang sambil on cam itu boleh banget. Oke, aman ya share screen-nya? Kelihatan semua? Oke, aman. Oke. Halo teman-teman semua, halo lagi nih. Jadi di sini kita seperti yang tadi aku bilang, aku mau ngenalin UI kepada teman-teman CMBBS nih. Jadi di sini kita sebenarnya tuh dari himpunan mahasiswa Banten yang dimana kita tuh mau nyampein informasi mengenai seputar perguruan tinggi, seputar UI kepada seluruh siswa Banten dan CMBBS tuh termasuk salah satu yang bakal kita roadshow ini, yang bakal kita bantuin mengenai info-info tentang UI dan tentang PTN gitu guys. Oke. Sebelumnya di sini aku mau nanya nih, kira-kira dari infonya bakal penting banget nih, berarti kalian tuh harus dengerin banget ya apa yang kita sampaikan hari ini karena benar-benar dari awal sampai akhir terus itu tuh bakal banyak info-info menarik tentang UI dan di sini mumpung lagi ada kakak-kakak dari UI-nya langsung gitu. Oke, next aja. Kita itu dari FEC UI. Nah, FEC UI itu apa sih, Kak? Nah, FEC UI sendiri itu adalah panjangannya For Education Care Universitas Indonesia, yang dimana merupakan acara tahunan dari Forum Mahasiswa UI asal Banten. Nah, tujuannya itu untuk berbagi informasi mengenai PTN, khususnya UI, kepada siswa-siswi SMA sederajat di Provinsi Banten gitu. Jadi kita dari Banten kembali lagi kepada Banten gitu, guys. Oke, lanjut aja. Boleh banget Kak Jenny jelasin dong. Teman-teman, suara kedengaran ya? Aman, Kak. Oke, jadi di jalur masuk yang ada buat Universitas Indonesia itu apa aja sih? Nah, teman-teman jangan khawatir nih, karena jalur masuk buat masuk Universitas Indonesia ada banyak banget nih. Contohnya ini di slide pertama ada 3 jalur masuk. Teman-teman tahu nggak sih ini jalur masuk 3 pertama ini jalur masuk apa? Jalur masuk menggunakan rapot. Nah, yang pertama ada SNMPTN nih. SNMPTN ini masuknya dengan menggunakan nilai rapot, nantinya kalian akan diterima di kelas reguler. Dan ini itu gratis biaya pendaftaran. Nah, yang kedua itu ada jalur PPKB. Jalur PPKB itu masih sama, masih pakai nilai rapot, tapi bedanya kalian akan diterima di kelas paralel dan ada biaya pendaftarannya nih, sekitar 750.000. Dan terakhir ada talent scouting nih. Talent scouting masih sama, kalian bisa mencantumkan nilai rapot, tapi ada tambahannya nih kayak nilai TOEFL. Tapi nantinya kalian akan diterima di kelas internasional dan ada biaya pendaftarannya sekitar Rp1.300.000. Oke, next, Kak. Oke, selanjutnya nih, ada yang paling terkenal banget. Pasti teman-teman di sini udah nyiapin diri kalian semua kan buat yang ini. Nah, ini itu SBMPTN atau UTBK. Jadi kalian ini nantinya akan masuk ke PTN menggunakan nilai UTBK. Yang mana dan juga campuran. Terus nantinya kalian dibebaskan untuk memilih rumpun ujian yang kalian pengen. Misalkan kalian pengen saintek boleh, pengen sosum boleh, ataupun campuran. Kalian juga bisa pilih 2 jurusan dan bebas ikut sesuai tes yang diikutin. Nah, nantinya kalian akan diterima di program reguler dan juga ada biaya pendaftaran NIN. Ada 200.000 untuk sosum atau saintek dan juga 300.000 untuk campuran.
Oke, next. Nah, selanjutnya nih ada SIMAK UI. SIMAK UI ini adalah sama ujian tes juga yang dilaksanakan dan diadakan langsung oleh UI sendiri nih. Nah, SIMAK UI ini itu terdiri dari 3 kelompok tes juga. Ada Sentek, Sosum, dan juga campuran. Nantinya kalian bebas pilih rumpun mana yang pengen kalian ikutin. Kalian bisa milih sampai maksimal 6 jurusan nih. Kalau tadi di UTBK atas SBMPTN kalian cuma bisa milih maksimal 2, sedangkan di SIMAK UI itu bisa milih sampai 6 jurusan. Tapi ada ribu untuk 2 prodi dan ada tambahan 100.000 per tambahan prodinya. Nantinya kalian bisa pilih di reguler, paralel, ataupun vokasi. Oke, next. Nah, ini ada SIMAK UI juga, ini jalur masuk terakhir. Ada SIMAK UI internasional, sama kayak SIMAK UI, bedanya kalian akan diterima di kelas internasional. Biaya pendaftarannya pun beda, kurang lebih 1.500.000 untuk satu pilihan prodi. Dan perbedaan lainnya itu ada di waktu kalian kuliahnya nih. Waktu kalian kuliahnya itu akan ada di 2 tahun di UI dan 2 tahun di Universitas Luar Negeri yang sudah bekerja sama dengan UI dan yang kalian inginkan nih. Oke, next. Nah, ini ada perbedaan kelas paralel dan reguler. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih bedanya apa? Oke. Jadi bedanya ini, kalau kelas paralel itu nggak ada batasan usianya buat masuk kuliah nih. Terus, tapinya kalian harus membayar uang pangkal saat awal masuk kuliah. Dan kalian hanya bisa milih kategori uang kuliah pilihan atau BOPP. Sedangkan kelas reguler uang kuliahnya atau BOP-nya, dan kalian bisa mengajukan tarif uang kuliah berkeadilan atau BOPP dengan adanya tambahan berkas-berkas yang nantinya dibutuhkan nih. Oke, next. Nah, ini ada kurang lebih rincian biaya buat BOPB dan BOPP buat S1 reguler. Terus ini kurang lebih biaya untuk S1 paralelnya. Ini buat yang S1 vokasi. Dan ini untuk S1 kelas khusus internasionalnya nih teman-teman. Oke, makasih banyak ya Kak Jenny udah dijelasin nih mengenai biaya. Tadi habis kita lihat-lihat juga ternyata UI ini rentang biayanya bisa dari 0 rupiah ya. Bahkan kayak apa namanya, jadi kalau buat teman-teman sekalian nih, masalah biaya itu sebenarnya bisa dikesampingkan gitu. Ya nggak sih Kak Rasika? Boleh banget nih lanjut dijelasin. Iya betul banget Aini. Jadi kalian nggak perlu khawatir dengan biaya kuliah karena UI menjamin tidak ada mahasiswa yang dikeluarkan karena masalah biaya pendidikan nih teman-teman. Jadi tidak ada pembedaan perlakuan berdasarkan pada biaya pendidikan. Nah, diharuskan menyertakan beberapa berkas keterangan. Jadi kalian akan diminta seperti foto rumah, surat keterangan tidak mampu, bukti pembayaran listrik, penghasilan kedua orang tua, dan lain sebagainya. Boleh next? Nah, jadi di UI itu menyediakan beasiswa dan kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi di beasiswa itu UI menyediakan website bagi mahasiswa yang ingin mencari beasiswa, teman-teman. Pilihannya pun banyak banget. Nah, untuk linknya bisa kalian lihat pada layar atau mungkin di screenshot dulu untuk info lebih lengkapnya. Dan selanjutnya untuk KIPK ini bakal jadi pembebasan biaya kuliah yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi dan juga mendapatkan biaya hidup sebesar 700.000 per bulan dengan syarat dokumen yang membuktikan bahwa orang tua tidak mampu secara ekonomi dan memiliki kemampuan akademik yang baik. Oke, boleh next. Nah, ini merupakan alur pendaftaran KIP kuliah nih teman-teman. Jadi pertama siswa harus login ke laman KIPK dashboard kuliah.kemendikbud.go.id atau di KIP
validasi NIS, NPSN, lalu validasi NIK, dan bantuan sosial. Ketiga, siswa mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses, lalu menyelesaikan proses pendaftaran ke IPK. Lalu yang terakhir, mendaftar dan mengikuti seleksi PT sesuai jalur masuk, lalu melakukan verifikasi setelah diterima perguruan tinggi. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa mengunjungi tautan yang ada di layar. Oke, boleh next. Nah, ini merupakan materi-materi belajar yang gratis nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tanpa mengeluarkan uang gitu untuk belajar, kalian bisa banget kunjungin website-website yang ada di layar ini, karena ini ngebantu banget buat kalian untuk belajar masuk perguruan tinggi, teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau di-screenshot dulu, boleh banget. Oke, boleh next. Oke, sebelumnya aku mau tahu nih teman-teman dari SMAN CMBSS pada pingin ambil jurusan apa nih teman-teman? Boleh banget kalian tulis di kolom chat. Aku pingin tahu. Wah, ada Agus pingin ke psikolog ya. Ada Mutia yang pingin ke gizi. Wah, keren-keren banget nih teman-teman. Oke, jadi fakultas-fakultas di Universitas Indonesia itu ada apa aja? Boleh langsung next. Oke, jadi di UI ini ada Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi. Oke, boleh next. Terus juga ada Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ada juga Fakultas Matematika dan IPA, dan juga Fakultas Ilmu Keperawatan. Dan ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Administrasi. Lalu ada Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan ada juga Fakultas Psikologi. Dan terakhir ada vokasi. Ini belum di-mute. Oke, maaf banget ternyata belum di-mute ya. Jadi di sini aku mau ngasih tahu aja, tadi kan fakultasnya cukup banyak ya yang ada di UI, terus udah kayak gitu cukup beragam juga. Tapi kita di sini ngejelasinnya secara umum aja gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau tahu lebih lanjut nih, tadi aku lihat juga ada yang mau masuk ke FKG, FKM, dan yang lain-lain. Itu kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kayak jurusannya ada apa aja sih Kak di fakultas itu, tips and triksnya ada apa aja sih Kak gitu. Itu kalian boleh banget ikut salah satu acara kita yang nanti bakal kita jelasin gitu. Nah, untuk sekarang kita di sini bakal ngebahas tentang fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di UI gitu. Sampai orang-orang nih pada rebutan gitu mau masuk UI. Oke. Jadi yang pertama nih, ada Perpustakaan Pusat UI atau biasa orang sebut tuh bahasa kerennya Crystal of Knowledge gitu. Jadi perpustakaan ini tuh merupakan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara gitu. Jadi kayak di situ tuh benar-benar isinya tuh benar-benar lengkap banget sampai kayak dari mahasiswa-mahasiswa lain kalau misalnya mau ngerjain tugas atau kayak lagi ngerjain skripsi kayak gitu-gitu tuh larinya ke perpustakaan pusat karena kata mereka di perpusnas itu masih ternyata kurang lebih lengkapan di UI gitu daripada di perpusnas gitu. Jadi benar-benar lengkap, terus habis itu besar banget, terus tempatnya benar-benar nyaman gitu guys. Orang-orang biasa juga nongkrong di situ. Oke, next ada Baleirung. Nah, Baleirung itu tuh merupakan gedung pertemuan besar untuk kegiatan seperti wisuda, terus pameran sama program kerja perkuliahan gitu lah. Dan di Baleirung ini tuh biasanya kalau kalian lihat, biasanya camaba-camaba tuh pada biasanya para maba tuh pada nyanyi yang paduan suara itu di situ. Terus acara wisuda itu juga di situ. Terus yang pernah kita dengar juga bahwa Obama itu juga pernah menyampaikan pesan-pesannya di Baleirung UI gitu.
Oke, next. Nah, ini nih yang biasa kita dengar, yaitu bis kuning atau bikun. Nah, bikun ini apa sih, Kak? Nah, bikun ini tuh merupakan transportasi yang mengantarkan mahasiswa ke area UI secara gratis. Karena kan sebagaimana yang kita tahu itu UI itu benar-benar daerahnya itu benar-benar luas banget. Itu kalau nggak salah sih 300 hektar ya yang aku tahu. Dan kalau misalnya kita maksa nih buat jalan dari kampus satu ke kampus lainnya, itu tuh kalian benar-benar bakal gempor banget. Jadi makanya UI itu ngejadiin fasilitas berupa bis kuning yang dimana nggak ditarik tarif sama sekali gitu. Selanjutnya juga ada Goes ya. Dulu tuh namanya sepeda kuning, sekarang udah diambil alih sama Goes. Dan itu tersedia sebagai pengganti sepeda kuning. Terus kalau nggak salah juga ini tuh gratis, tapi kalau pemakaiannya di bawah 30 menit gitu. Nanti di atas 30 menit baru kena charge harga. Oke, terus selanjutnya juga ada gimnasium sama stadion UI. Jadi bagi kalian nih yang suka demen olahraga atau ya passionnya di situ, itu tenang aja karena di sini kita disediain juga yang dimana itu tuh digunain buat kayak berbagai macam acara dan cabang olahraga gitu. Terus ada juga asrama UI. Nah, asrama UI ini tuh yang biasa ditinggalin nih sama maba-maba UI gitu. Jadi apa namanya, kalau misalkan khawatir masalah kayak nggak bisa, takutnya nggak apa ya, kawasan lingkungannya serem lah, kalau nyari kosan dulu, atau kayak harganya kemahalan lah, itu kalian bisa banget gabung di asrama UI yang dimana itu merupakan tempat tinggal sementara mahasiswa UI yang dilengkapi dengan fasilitas minimarket, laundry, fotokopi, dan kantin gitu. Dan ini tuh kisaran harganya juga cukup murah ya, sekitar 200.000 sampai 500.000 per bulan, tergantung jenis tipe kamar yang kalian pilih gitu. Dan ini benar-benar menurut aku lumayan banget ya harganya, karena di kawasan sekitaran UI itu harganya lumayan gitu. Oke, next. Selanjutnya ini ada RSUI dan Klinik Makara. Nah, RSUI ini tuh benar-benar apa ya, ngasih fasilitas kita banget deh. Soalnya kan beberapa dari kita bahkan kayak siswa-siswa Banten itu kan cukup jauh ya dari rumahnya. Jadi kalau misalnya kalian sakit, apa namanya, terpisah dari keluarga, itu tenang aja karena di sini ada RSUI gitu. Terus kita juga dikasih diskon nih bagi mahasiswa UI-nya. Terus abis itu ada Masjid Ukhuwah Islamiyah, yaitu fasilitas tempat ibadah yang dekat dengan Danau Kenanga. Jadi enak banget juga karena dia ngadep langsung ke danau gitu. Masjidnya juga cukup besar ya, biasanya banyak buat dijadikan tempat kajian-kajian gitu. Oke. Nah, boleh nih dilanjut ke arah Sika. Oke, jadi biaya hidup di UI itu berapa besar sih? Jadi biaya hidup setiap mahasiswa berbeda-beda tergantung pilihan gaya hidup mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk kamar kos standar itu biasanya berkisar dari 500.000 hingga 1.500.000 teman-teman. Nah, dalam sehari itu cukup 30.000, bahkan bisa kurang dari 30.000. Nah, itu kalian udah bisa sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Dan untuk keperluan rumah, dalam sebulan bisa menghabiskan rata-rata sekitar 200.000 hingga 300.000. Nah, juga di UI itu menyediakan asrama dan transportasi di lingkungan universitas sehingga kalian bisa berhemat. Jadi kalian tetap bisa menghemat biaya hidup kalian ketika berkuliah di UI. Jadi sepintar-pintar kalian aja dalam mengelola biaya hidup. Oke, boleh next. Oke, mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar Kampus Merdeka ya. Jadi apa sih Kampus Merdeka itu? Jadi Kampus Merdeka merupakan program persiapan karir yang memberikan kesempatan untuk mahasiswa dalam mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja. Program yang tersedia yaitu ada kampus mengajar,
magang, membangun desa atau KKN tematik, pejuang muda kampus merdeka, dan pertukaran mahasiswa merdeka, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa banget ngunjungin tautan yang ada di layar ya teman-teman. Boleh di-screenshot dulu dan bisa dikunjungi nanti. Oke. Oke, makasih banyak ya Kak Rasika udah dijelasin nih tentang fasilitas-fasilitas UI, tentang biaya hidup di UI gitu-gitu. Nah, selanjutnya kita di sini tuh sebenarnya tujuannya itu buat selain ngasih informasi, kita juga mau ngajak kalian nih ikut acara-acara kita. Itu ada apa aja sih Kak? Yang pertama, ada roadshow nih. Ini yang kita lakuin sekarang ya, dari tanggal 6 sampai 22 Januari. Terus selanjutnya nih, dari tanggal 21 sampai 22 dan 24 sampai 25 Januari, itu kita bakal ada acara Stumit. Nah, nanti bakal aku jelasin juga Stumit itu apa. Terus selanjutnya nanti ada tryout juga, terus terakhir tuh ada gelar UI. Oke, nah di sini nih ada Stumit. Nah, Stumit itu apa sih Kak? Nah, Stumit itu adalah suatu program yang kita sediakan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelajar SMA sederajat di Banten untuk belajar bersama tutor atau pengajar secara gratis dan interaktif juga. Nah, pada kegiatan ini anak-anak di Banten nih akan mempelajari materi UTBK yaitu materi sosum, saintek dan TPS. Jadi ini tuh kayak ibaratnya kita belajar bareng-bareng dalam suatu kayak Zoom meeting atau Google Meet dengan pelajar-pelajar Banten lainnya bersama tutor atau pengajar yang pastinya berkualitas ya. Dan itu tuh tutor-tutornya dari mahasiswa-mahasiswa UI gitu. Jadi insya Allah bisa membimbing kalian bisa masuk UI gitu. Oke, ini periodenya ya dari tanggal 21 sampai 22, dimulai dari hari ini sampai tanggal 22 dan 24 sampai 25. Itu waktunya, rentang waktu belajarnya dari jam 4 sampai jam setengah 10 ya. Dan ini nih, kalau kalian mau ikutan daftar, karena ini lumayan banget, ini gratis. Untuk tautan formulirnya itu bisa di access nih bit.ly/daftar Stumit. Itu nanti kita bakal kirim juga kok. Nah, ini udah dikirim juga ternyata sama Kak Jenny ya. Di situ udah ada link daftarnya buat Stumit. Itu nanti kalian cuma tinggal lengkapi formulir sama nanti kalian bakal di-invite ke grup lain atau WA. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut nih tentang info tentang FEC UI, boleh banget di-follow FEC@FEC UI gitu. Oke, next di sini ada tryout nih. Nah, tryoutnya itu bakal dilaksanakan tanggal 29 Januari 2022 yang berarti itu kayak minggu depan ya. Itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, Kak, emang apa bedanya sih tryout kita sama tryout di luar gitu? Kalau tryout kita ini keunggulannya itu yang pertama adalah kita tryoutnya kerjasama nih sama Bimbel NF Juara sebagai platform tryout Bimbel online unggulan. Nah, pasti siswa-siswa CMBS nih udah pada sering denger ya tentang NF gitu, tentang TOTO NF yang TPS-nya lumayan lah gitu. Terus dari gitu dan juga soal TO ini tuh dibuat sebagai prediksi UTBK 2022 oleh tim yang berpengalaman gitu. Jadi bagi kalian yang lagi mempersiapkan buat UTBK 2022, terus juga lagi belajar buat ujian-ujian masuk perguruan tinggi lainnya, itu boleh banget kalian ikutan tryout kita. Yang ketiga juga sistem penilaian kelulusannya itu akurasinya tinggi ya, karena kalau misalnya di tryout NF tuh juga nantinya bakal ada kayak rekomendasi universitas sama jurusan dari hasil tryout kita gitu. Jadi misalnya skor kalian tuh 600 gitu. Nah, kira-kira berapa lagi sih poin yang kalian harus raih gitu biar nyampe ke target yang kalian inginin gitu. Terus kira-kira juga kalau di skor segini tuh kita cocoknya masuk jurusan apa sih gitu.
Terus yang terakhir juga bakal ada pemberian sertifikat untuk peraih skor 50 terbesar dan juga kesempatan mengikuti giveaway dengan hadiah total ratusan ribu rupiah gitu guys. Jadi kalian udah dapat ilmunya nih, terus kalau misalnya kalian bisa meraih 50 terbesar itu kalian bisa dapat sertifikat sama kesempatan giveaway ratusan ribu rupiah gitu guys. Oke, next. Oke, next Next. kita ada acara gelar UI nih. Nah, acara gelar UI ini harus banget kalian ikutin karena di sini kita itu bakal ada acara di mana kita bakal ngomongin tentang fakultas-fakultas yang ada di UI, terus ada talk show juga. Pokoknya semua tentang UI itu ada di gelar UI. Nah, nantinya itu ada beberapa rangkaian acara juga nih di GUI. Boleh di next nih, Kak. Nah, yang pertama ada faculty class. Faculty class itu adalah pengenalan fakultas yang ada di UI dan disampaikan dalam bentuk presentasi nih. Nah, ini itu bakal dilaksanain pada hari pertama di GUI. Terus yang kedua ada Faculty Expo. Faculty Expo ini itu adalah pengenalan fakultas yang ada di UI. Nantinya akan disediakan Slido untuk peserta buat kalian ngirimin pertanyaan kalian nih. Nah, ini juga akan dilaksanakan pada hari pertama di GUI. Dan yang terakhir nih, kita akan ada pas talk show ini nantinya pasti ada motivator yang merupakan mahasiswa atau alumni UI yang dapat memotivasi teman-teman semua nih buat lebih terpacu buat masuk UI. Oke, kita next, Kak. Nah, kan tadi aku udah ngirimin broadcast nih ke chatbox. Kalian bisa simpan broadcastnya. Karena kita punya jenis-jenis tiket nih. Nah, yang pertama itu ada tiket tryout dan juga GUI. Nah, teman-teman kita lagi ada diskon nih. Hari ini ditutup sampai jam 8. Kalau di PPT kalian yang ada sekarang itu tryout dan GUI dengan harga 25.000. Hari ini sampai jam 8 tiket GUI dan tryout hanya 20.000. Jangan salah link tiket ya teman-teman. Jadi nanti link tiketnya itu ada di bawah tiket diskon. Hari ini akan ditutup sampai jam 8 teman-teman, jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi buat kalian yang punya teman-teman di luar Banten, kalian juga boleh nih ajakin buat ikut tryout-nya. Nanti ada bit.ly-nya sendiri tuh. Nanti kalian bisa langsung cek aja nih di chat box sambil lihat-lihat nih kalian mau ikut stumit atau mau beli tiketnya boleh banget nih. Oke Kak, next. Nah, ini ada mekanisme pembelian tiketnya. Jadi nanti udah ada linknya di chatbox. Kalian bisa langsung klik aja atau buka di browser kalian. Nanti tinggal dilengkapin aja isi Google Form-nya. Terus nanti kalian tinggal ngelakuin pembayaran sesuai metode yang udah kalian pilih. Pembayaran kalian dan langsung di-send aja nih tiket formulirnya. Nanti tiket kalian akan ada di email yang telah kalian cantumin. Jadi jangan lupa buat siapin bukti pembayarannya ya. Oke, next. Nah, ini kurang lebih ada desain tiketnya nanti kalian nih. Oke, boleh next lagi, Kak. Nah, kita juga ada giveaway tiket nih. Jadi kita dari FEC UI 2022 ada giveaway berupa 1 tiket tryout untuk 3 orang dan juga Rp25.000 untuk 1 orang nih. Kalian bisa langsung cek aja persyaratannya di Instagram @FECUI. Jangan sampai narik dari kita. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini ada tentang merchandise ya. Ini tuh merch yang kita sediain, yang kita sediain dari FECUI. Itu ada tempat pensil, ada tumbler, ada tote bag, ada pulpen, ada pin, ada stickers ukuran yang sedang gitu. Itu jadi harganya cukup beragam ya, kayak tempat pensil cuma Rp15.000 aja gitu. Terus tote bag Rp26.000 aja. Terus udah kayak gitu kayak stiker-stiker nih dari 8.000 sampai 12.000. Itu tuh lumayan banget ya soalnya kayak aku dulu aja pas lagi merch-nya juga nih soalnya biar jadi motivasi juga gitu bagi kalian buat masuk UI. Apalagi kalau misalnya
kayak misalnya beli tempat pensil sama pulpennya gitu. Jadi kayak kalau kalian belajar pakai itu tuh ibaratnya kayak ketampar lah gitu, biar disuruh belajar lebih keras lagi gitu. Ibaratnya kayak kalau kalian lagi belajar tuh tulisan UI itu ada di depan mata gitu. Jadi boleh banget kalian kalau misalnya ada yang tertarik, ini langsung aja nih ke link pemesanan merchandise kita, yaitu bit.ly slash di chatbox ya tadi dikirim sama Kak Jenny. Nah, juga kalau misal kalian beli minimal pembelian Rp50.000, itu kalian bakal dapat free bonus bank soal gitu. Jadi udah dapat barangnya, kalian juga bisa dapetin kesempatan buat dapetin bank soal dari kita gitu. Oke, kira-kira itu aja ya dari aku sama teman-teman aku ngejelasin di sini tentang FEC UI. Jadi kita tunggu nih kehadiran kalian di rangkaian acara kita. Jadi di sini bisa ada yang pengen ditanyain atau ada yang Kak ini maksudnya apa ya kayak gitu-gitu, itu boleh banget langsung ditanyain. Bisa lewat chat box, bisa lewat unmute atau raise hand. Itu boleh banget gitu. Atau bisa nge-PC salah satu dari kita. Gitu guys. Ayo, boleh banget nih ditanya mumpung lagi ada kakak-kakak dari UI-nya. Bener banget nih, jangan malu-malu, langsung aja drop pertanyaan kalian di chatbox nih. Boleh juga langsung direct message ke salah satu dari kita bertiga nih. Iya, bisa tentang UI, tentang Depok ya Kak ya. Bisa Bener tentang banget. kayak tips and triknya, tentang kayak Kak gimana sih ini jalur masuknya, gimana sih Kak persiapannya atau kayak gimana nya itu boleh banget ditanyain. Mumpung ini ada kayak Kak Rasika dari FMIPA nih, bagi kalian dari Saintek mau masuk FMIPA itu boleh banget ditanyain. Terus ada aku sama Jenny dari FEB gitu. Bener banget nih. Nah, buat teman-teman mungkin yang tadi ketinggalan SSSS-nya, kalian bisa cek juga nih di buklet kita yang udah aku kirimin ke chatbox. Nanti buat kalian yang pengen tahu lebih banyak info-info yang tadi udah ketinggalan nih, kalian bisa langsung buka aja di buklet. Oke. S2 Muhammad Dafa Ramadan. Mau ini ya, on mic aja berarti? Boleh Kak. Oke, langsung aja ditanyain Dafa. Terima kasih Kak. Perkenalkan nama aku Dava. Jadi aku mau nanya nih Kak, untuk kehidupan mahasiswa di FEB itu in general gimana sih Kak? Maksudnya kayak pergaulan gimana, terus kehidupan sebagai anak Depok misalnya gimana gitu. Bisa jelasin nggak Kak? Bisa di elaborate gitu Kak? Terima kasih. Oke, boleh banget nih langsung Kak Jenny bantu jawab. Oke, mungkin dari aku yang segi ininya dulu kali ya, kehidupan di FE. Jadi kalau mungkin yang banyak kalian dengar itu FE itu kayaknya individualis, terus kayaknya terlalu apa ya, kehidupannya orang-orangnya kayaknya yang sombong gitu. Enggak teman-teman, jadi kehidupan di FEB itu teman-temannya baik-baik semua, ya nggak sih Kak? Temannya baik, terus nggak seindividualis itu kok. Jadi kita selagi kitanya ramah, teman-teman kalian mau nge-approach teman-teman yang lain pun pasti mereka welcome banget. Gitu nggak sih Kak? Iya betul Boleh banget. Terus biasanya juga kita tuh agak sering dengar omongan dari luar kalau misalnya anak FEB ini hedon atau segala macamnya gitu ya. Sebenarnya itu tuh nggak bener juga ya, karena itu tergantung kalian sih milih pertemanannya mau kayak gimana gitu. Itu bukan cuma di FEB doang, tapi kayak di fakultas-fakultas lain juga kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak di FEB tuh anak-anaknya nggak hedon semuanya gitu. Jadi kayak apa ya? Itu tergantung kalian nyari-nyari teman aja sih gitu. Terus udah kayak gitu paling juga yang biasa didengar itu kita nih terkenalnya kayak ambis gitu ya, karena ya individualistik, jadi kayak lebih mentingin belajar kayak gitu-gitu daripada kumpul-kumpul atau kumpul-kumpul sering, tapi kayak kalau belajar nih nomor satu gitu. Itu juga sebenarnya bagus sih, bener juga gitu, tapi kayak kita tuh nggak seindividualistik itu kok. Jadi kayak kita kalau misalnya belajar akademis itu kita juga tetap barengan gitu. Terus kita lebih sering berkelompok malah gitu.
terus dari gitu matkulnya juga sebenarnya bisa aja gitu kalian kuasain gitu. Terus habis itu ya sebenarnya tergantung kalian pilih peer sih, peer pertemanan. Itu kalau misalnya kalian dapet peer yang bagus, yang sesuai sama kalian, itu enak banget. Kalian bisa survive di FEBW itu dengan apa ya? Dengan seneng gitu. Karena kan dibantuin juga lagi belajarnya dan segala macamnya. Jadi menurut aku itu tergantung kamu dari milih peer pertemanannya gitu. Itu kurang lebih kayak gitu ya. Terus kalau misalnya kehidupan di Depok nih ya, tadi ditanya nggak sih kalau iya benar kehidupan di Depok. Kalau untuk kehidupan di Depok sendiri itu sebenarnya cukup beragam banget ya. Sebenarnya kita juga belum ngerasain offline banget sih gitu. Tapi kalau dari pandangan aku itu kehidupan di Depok sebenarnya sama-sama aja kayak di sini. Cuman bedanya kayak kalian bakal lebih sering warawiri kemana-mana kayak kumpul organisasi keluar-luar gitu. Terus dari gitu apa ya? Kayak bisa sampai jam malam gitu. Terus udah kayak gitu ya aman sih, aman-aman aja kalau menurut aku buat mahasiswa asalkan kayak kalian nggak melebihin batas kayak apa namanya sampai jam 2 pagi gitu keluar-keluar itu enggak. Kalau menurut aku juga kayak jam 9 di bawah jam 12 itu masih aman. Terus dari gitu warga-warganya juga kayak kalau sekitaran kampus tuh ramah banget gitu ke mahasiswa-mahasiswanya gitu guys. Jadi sama-sama aja sih kayak di kota kalian sebenarnya. Oke, semoga terjawab ya Dava ya. Oke Kak, terima kasih. Oke, boleh banget nih yang lain kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja. Ada yang direct message nih ke aku. Dia nanya kakak-kakak semua pada masuk UI lewat jalur apa? Terus juga boleh ceritain proses belajar sebelum masuk UI itu kayak gimana? Mungkin dari Kak Aini atau Kak Jenny dulu, silahkan. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya, Kak. Jadi aku masuk UI lewat jalur SNMPTN. Kalau belajar, masih belajar kayak biasa sih. Kayak pada umumnya belajar, ngerjain tugas. Karena kan, nyicil dikit juga sih buat UTBK. Karena waktu itu kan masih belum tahu kalau misalkan bakal keterima di SNMPTN kan. Waktu itu masih agak ragu juga bakal keterima. Jadi ya emang proses belajarnya tetap belajar seperti biasa gitu. Itu dari aku. Oke, iya itu dari sisi Kak Jenny ya yang keterima di SNMPTN ini. Kalau dari aku sendiri, aku lolos di jalur SIMAK. Ya, aku lolos di jalur SIMAK dan itu aku sebenarnya lumayan banget sih karena aku ngikutin dari awal dari PPKB aku ikutin terus abis itu SBMPTN juga aku ikutin gitu dan alhamdulillah ternyata jalurnya keterimanya lewat dari SIMAK gitu dan itu tuh proses belajarnya lumayan lama ya karena dari awal sampai jalur terakhir aku ikutin itu aku laluin dengan kayak dari sekitar bulan Desember itu aku udah fokus belajar terus dari gitu nyicil soal UTBK. Sebenarnya kalau aku sendiri tipe belajarnya lebih enak ini sih ngabisin materi dulu. Nah karena kan kalau di Sosum sendiri itu lebih kayak lebih cakupan materinya tuh lebih luas gitu ya. Terus udah kayak gitu jadi kayak perlu banyak banget nih baca-baca. Terus udah gitu kalau misalnya ada yang dibingungin itu langsung nyari-nyari lagi dari sumber-sumber lain gitu. Terus habis itu sekitar 2 bulanan aku kelarin materi, itu 1 bulan penuh tuh aku isi sama ngerjain soal-soal, ngerjain tryout gitu, ikutan tryout yang mana aja yang buka, yang gratis, yang bayar itu aku ikutin. Terus habis itu juga kalau misalnya di di tengah-tengah kayak lagi tryout terus ternyata aku ada yang salah nih itu aku langsung nyoba lagi nih buka lagi di bab itu kayak kok aku bisa salah ya kayak gini terus ini apa ya yang kurang gitu jadi kayak
ibaratnya lebih enak lah, tinggal ngoreksi dari diri sendiri, tinggal evaluasi dari diri sendiri gitu. Kalau misalnya kalian udah ngabisin materi dari awal gitu guys, terus sisanya kayak ya udah sih tryout, terus ngerjain soal, ngabisin soal-soal yang ada di buku gitu. Oke, mungkin Kak Rasika boleh nih nambahin. Oke, kalau aku keterimanya lewat jalur SIMAK UI dan aku dulu tuh belum bisa sama yang namanya time management ya. Jadinya aku bener-bener baru belajar banget itu pas setelah udah selesai PJJ. Jadi 1 bulan sebelum SBMPTN itu kan ada libur gitu ya, udah selesai semua kelas, di kelas 12 udah selesai USBN gitu-gitu. Nah, itu aku bener-bener baru belajarnya pas itu. Dan kenapa kok tetap bisa lolos ya di UI. Nah, jadi aku waktu itu kayak ikut tryout gitu di salah satu bimbel online. Nah, itu aku dan nanti aku cek nih, aku nggak bisanya di materi apa. Nah, berarti aku harus lebih dikembangin di situ. Jadinya waktu yang singkat itu tetap aku bisa gunain seproduktif mungkin kayak gitu sih. Dan alhamdulillah aku bisa lolos di jurusan matematika. Kayak gitu. Oke, ada yang nanya lagi nih. Kalau ikut PPKB itu sebelumnya harus terdaftar SNM ke UI dulu ya? Oke. Aku bantu jawab ya, karena kebetulan aku juga ikutan PPKB. Jadi kalau untuk PPKB sendiri itu sebenarnya nggak harus juga kalian ikutan SNM. Jadi apa ya, ibaratnya kayak walaupun kalian nggak dapat kuota SNM, itu boleh banget kalian ikutin PPKB gitu. Asalkan kayak termasuk berapa ya? Kalau nggak salah 40% tertinggi. Tapi apa ya? Selain dari itu juga bisa tetap ikutan gitu. Itu kalian kalau misalnya mau ikutan PPKB, minta aja langsung ke Mistia gitu, karena kemarin juga yang nggak ikutan SNMPTN bisa kok daftar PPKB gitu. Tapi kalau misal kalian yang SNMPTN itu, kalau bisa SNMPTN-nya yang UI gitu, karena takutnya nanti kalau misal kalian keterima di salah satunya, biar gak ada yang rugi gitu deh, kalau nggak salah ya. Setahu aku gitu, kalau misalnya mau daftar PPKB tapi kalian ternyata ikutan SNMPTN juga, itu kalau bisa SNMPTN-nya ambilnya yang UI gitu. Oke. Semoga terjawab ya. Terus ini juga ada yang masuk Kak pertanyaannya. Kak, selain program internasional, kelas internasional, masih ada program dengan univ luar negeri lain gak ya Kak? Gitu. Oke, aku juga bantu jawab ya. Sebenarnya selain banget ya, ada banyak banget. Kalau misalnya kalian mau student exchange gitu, salah satu contohnya, itu biasanya di tiap semester itu bakal ada kok tawaran-tawaran dari departemen-departemen masing-masing, kayak lagi ada kerja sama ini, itu kalian daftar aja gitu, itu nggak apa-apa. Dan itu juga kayak banyak kok beasiswanya juga kalau kalian mau student exchange. Itu pokoknya program-program UI sama univ lain tuh banyak banget kok gitu. Jadi walaupun kalian bukan kelas internasional, itu kalian tetap bisa student exchange gitu. Oke, mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Enggak ya, mungkin ada cukup ya. Terus selanjutnya nih, ada lagi yang masuk Kak pertanyaannya. Kak, tips and trick buat masuk akuntansi FEB di UI. Buat masuk UI pakai buku apa? Susah nggak Kak survive di FEB UI? Oke, kebetulan aku dari akuntansi ya, aku bantu jawab. Jadi kalau untuk tips and tricknya sebenarnya aku sama-sama aja sih, kayak masuk ke jurusan-jurusan lain gitu. Aku juga jujur pas lagi awal-awal belajar, pas lagi ya sebelum diterima di UI, aku tuh nggak terlalu paham gitu loh sama akuntansi gitu. Jadi kayak yang penting kalian tuh fokus di ekonominya aja. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak
kayaknya akuntansi susah nih, terus aku belum paham juga, kayaknya nggak bakal diterima deh, apalagi kan UTBK ada soal akuntansinya gitu. Itu nggak usah dipikirin guys, maksudnya kayak yang penting kalian bisa bisa ngerjain apa namanya soal-soal UTBK-nya, terus dari itu subtes lainnya itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dengar aku ya, kalau misal kalian mau masuk jurusan kayak ekonomi, ya yang di bidang ekonomi itu kalau bisa tenaga kalian di subtes ekonomi, terus dari itu pengetahuan kuantitatif kayak gitu-gitunya. Terus kalau untuk tips and trick lainnya itu lebih kayak ke ya belajar sebanyak mungkin sih, soalnya cukup padat ya di jurusan akuntansi apa peminatnya. Terus abis itu juga kuotanya juga nggak sebanyak kayak hukum atau yang lainnya gitu. Jadi pinter-pinter aja sih kalian time manajemennya kayak gimana, belajarnya kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya buat masuk UI pakai buku apa, itu sebenarnya bisa pakai buku apa aja gitu, dari buku pelajaran sekolah juga bisa. Tapi kalau aku sendiri itu tuh dulu ngerjain soal-soal di buku Wangsit itu terkenal banget. Terus lagi gitu buku The King ya. Terus abis itu dari buku, kalau buat materi aku dari buku bimbel sih, kebetulan dari buku bimbelnya NF itu materinya benar-benar udah padat banget. Terus kayak ya udah enak banget deh. Apalagi buat aku yang SIMAK UI itu enak banget belajar buat kayak SIMAK UI gitu. Terus susah nggak sih Kak survive di FEB UI? Boleh nih Kak Jenny bantu jawab. Oke, kalau menurut aku survive di FEB UI itu nggak susah. Kalau mau dibilang gampang juga nggak gampang. Jadi di tengah-tengahnya ya teman-teman. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kalau misalkan kalian sendirian, kalau kalian nggak punya teman-teman bareng kalian, itu pasti bakal susah banget karena rata-rata pelajaran-pelajaran di FEB UI itu pasti rata-rata berkelompok. Terus kalau misalkan kalian nggak punya peer atau nggak punya teman-teman sekelompok kalian yang enak buat diajak belajar, enak buat belajar kuis bareng, nah itu tuh menurut aku bakal lebih susah gitu daripada kalian bareng-bareng. Jadi survive buat pelajarannya itu nggak begitu susah dan nggak begitu gampang. Nah, tapi buat survive di lingkungan pertemanannya itu, menurut aku itu cukup mudah teman-teman, karena bener seperti yang tadi aku bilang, teman-teman kita di FEBUI itu nggak sombong-sombong. Jadi pas kalian ramah, mereka itu bakal welcome banget. Pasti banyak kok yang nanti bakal tiba-tiba ngechat kalian atau kalian ngechat teman-teman kalian buat ngajak kenalan. Itu pasti mereka welcome banget. Gitu sih dari aku mungkin. Bener banget. Terus kalau misalnya salah satu tips buat survive di FEBU itu lebih kayak ke time management juga sih sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya di kita tuh apa ya, waktu santainya sebenarnya banyak. Tapi kalau kalian gunain waktu santai itu buat santai, ya udah kalian tertinggal di belakang gitu. Jadi kayak apa ya, harus bisa nyesuaiin lah ritme kalian sama yang lainnya gitu buat bisa survive. Jadi kalau misalnya sebenarnya sih kalau kuliah tuh kita versus diri kita sendiri kan, bukan kita versus orang lain. Itu kita kayak ibaratnya kayak ngelawan diri kita sendiri gitu. Tapi tetap aja kayak kalau misalnya kalian males-malesan, terus udah kayak gitu kalian kayak bodo amatan, ya pasti itu jelas tertinggal di belakang sama teman-teman yang lainnya gitu. Dan itu jangan banget ya pokoknya kalau kayak gitu. Jadi walaupun di kuliah ini lebih kayak ke apa sih ngurusin diri sendiri, ya tapi tetap aja kayak kalau misal kalian ngerasa nih kok aku di sini kurang ya, itu minta bantuan teman lain, teman yang lain aja gitu yang lebih tinggi nilainya. Pokoknya jangan kebanyakan gengsi kalau misalnya di kuliah, terus jangan malu nanya juga gitu. Terus kayak gitu sebisa mungkin kalian tuh jadi mahasiswa yang aktif gitu, aktif ke dosen, aktif ke teman-temannya gitu. Gitu aja sih kalau aku. Insya Allah kalau misalnya udah bisa jadi mahasiswa yang kayak gitu, menurut aku bisa-bisa aja survive di FEBUI gitu. Oke. Semoga terjawab ya pertanyaannya tadi.
Oke, ini ada pertanyaan yang masuk nih ke direct message aku. Mungkin pertanyaannya simple, rata-rata nilai rapotnya berapa ya Kak buat masuk manajemen kemarin waktu SNMPTN? Oke, jadi mungkin aku mau lebih negasin aja buat teman-teman. Jadi SNMPTN itu bisa kalian anggap sebagai bonus ya. Jadi tetap harus mempersiapkan diri untuk UTBK. Kemarin nilai rata-rata rapot aku itu 84,3. Oke, bener banget ya Kak Jenny. Bagi kalian nih yang lagi termasuk dalam yang dapat kuota SNMPTN, itu jangan sampai nyantai pengumuman karena pasti Miss Tia juga sering ngomong kan tentang SNMPTN tuh variabel diterimanya tuh berbagai macam hal gitu. Terus kemungkinannya juga banyak banget gitu. Jadi kalau menurut aku jangan sampai kalian tuh terkecoh dulu gitu, kayak nyantai-nyantai dulu gitu. Itu langsung aja guys kalian daftar, terus habis itu siapin berkasnya, kumpulin berkasnya, terus ya udah kirim, kalian lanjut lagi belajar buat UTBK gitu. Biar nanti pas lagi lihat hasilnya juga gitu. Oke. Next nih Kak, ada pertanyaan lagi. Kakak nggak asrama ngekos atau asrama di UI atau pulang pergi Kak? Oke. Sebelumnya juga aku mau ngasih tahu nih kalau misalnya di UI itu belum semuanya offline ya Kak ya. Kalau yang dari Karasika sendiri kayak gimana di FMIPA? Oke, kalau dari jurusan aku sih sejauh ini masih online ya, belum ada kabar-kabar offline itu belum ada. Jadi semuanya itu full online. Jadi kita Zoom terus ya kerjaan tugas dari rumah kayak gitu sih, belum ada offline-nya. Iya, oke. Kalau misalnya dari FEB sendiri sebenarnya udah sempat ada wacana buat offline, tapi ternyata kasus Omikronnya meningkat ya di sekitar Jabodetabek itu. Jadi kemarin tuh keputusannya kita jadinya cuma ada beberapa matkul yang pembelajaran tatap muka gitu, tapi sisanya online gitu. Jadi kalau untuk ngkos asrama masih belum pasti lah tentang online atau offline-nya belum banyak gitu. Terus kalau misalnya masalah ngekos, kalau aku sendiri emang lebih prefer ke ngekos ya karena asrama dari fakultas aku agak cukup jauh gitu. Terus udah kayak gitu, iya sih kayak gitu. Jadi pastinya aku ngekos ya karena kalau misalnya pulang pergi agak jauh. Soalnya aku dari Cilegon gitu. Teman-teman aku yang dari Jakarta juga niatnya juga rencananya mau ngekos juga karena Depok agak lumayan jauh juga. Terus udah gitu biar kalian nggak capek aja kalau misalnya bolak-balik kampus. Gitu guys. Ini ada juga yang nanya ke aku nih, untuk univ luar negeri yang bekerja sama dengan UI, itu contohnya ada apa aja ya, Kak? Terima kasih. Oke, Kak Jenny boleh bantu Beberapa universitas yang aku tahu bekerja sama dengan UI itu ada UQ, University of Queensland di Australia, terus ada rata-rata itu universitas-universitas yang bekerja sama dengan UI itu ada di Australia, di Belanda, ya sekitar situ. Masih belum banyak memang, tapi rata-rata di sekitar situ. Iya. So aku juga ada yang di Jepang tuh. Terus kemarin kakak tingkat aku juga itu juga udah ada kok. Udah kayak ada sekitar 4 univ gitu yang ngebuka buat kerja sama UI gitu. Itu kalau kalian mau tahu info lebih lanjutnya, boleh banget nih dicari-cari di websitenya UI, kayak UI kerja sama siapa aja gitu. Atau kalian nanti ikut salah satu program kita gelar UI, karena di situ juga selain dari kakak-kakak tiap fakultas, itu nanti ada juga kok kakak-kakak yang double degree, yang ikut acara kita yaitu gelar UI gitu guys.
Oke. Apa masih ada pertanyaan Ada. lagi? Oke, masih ada yang nanya nih. Untuk FHUI menyelenggarakan roadshow seperti FEC ini nggak, Kak? Oke. Aku coba bantu jawab ya. Jadi FEC UI ini tuh bukan dari fakultas guys, tapi kita dari murni dari kumpulan mahasiswa-mahasiswa UI gitu. Jadi dari berbagai fakultas. Sebenarnya juga ada nih salah satu teman kita yang dari FH gitu. Dan tapi sekarang lagi berhalangan hadir gitu. Jadi ada aja sebenarnya yang ngelakuin roadshow ini dari FH, dari berbagai fakultas lainnya. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih lengkap lagi nih, karena kan sekarang nggak mungkin buat hadir semua. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih lengkap lagi, nyari tahu tentang fakultas yang kalian pengenin, kayak contohnya tadi FH ya, itu kalian boleh banget ikut acara gelar UI yang tadi aku bilang, karena itu nanti dari berbagai fakultas, berbagai jurusan, itu ada kakak-kakaknya. Jadi kalian bebas mau nanya tentang tips and triknya atau segala macamnya, itu kalian dikasih wadah di gitu. Oke. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Kira-kira ada yang masuk lagi nggak sih Kak pertanyaannya nih? Atau ada yang mau on mic gitu? Kalau kamu nanya lagi boleh nggak? Boleh. Mungkin saya sama kayak misalnya senada sampai pertanyaan saya yang tadi yang pertama. Kalau misalnya teman ya kan maksudnya apakah kebanyakan anak daerah kayak misalnya dari Jawa Tengah atau dari Sumatera atau sekitar Jabodetabek doang atau sekitar Banten doang. Ya terus juga maksudnya seberagam apa gitu di FEB. Maksudnya kan kalau aku dengar sih katanya UI itu diverse gitu kan lingkungannya gitu lebih beragam dari universitas lain gitu. Nah itu gimana kalau misalnya Kak? Oke. Aku coba bantu jelasin juga ya. Bener banget kalau misalnya di FEB itu khususnya di UI juga sih, itu tuh beragam banget. Jadi kayak nggak usah takut anak Jabodetabeknya atau kayak kita nih dari daerah gitu terkucilkan, itu jangan takut banget karena seberagam itu gitu tipe-tipe mahasiswanya. Ada bahkan teman aku tuh ada yang dari Sulawesi, terus mereka Sulawesi tuh ada kayak perkumpulannya sendiri, maksudnya kayak ya kayak aku, kayak kita nih dari Banten juga ada, terus habis itu dari Sumatera juga banyak, terus kayak gitu dari Jawa juga banyak kok gitu. Terus dan itu tuh nggak gara-gara anak daerah atau kayak gimana, itu enggak banget. Karena sampai sekarang kayak aku cerita pribadi, aku punya peer dan itu benar-benar beragam. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari mana ya, Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur. Dan walaupun mayoritas di peer aku tuh dari daerah Jabodetabek, tapi mereka tetap kayak ngekontak-kontakin ke yang lainnya, terus tetap ngebantuin kalau misalnya ada acara yang ngeharusin mereka hadir gitu, misalnya di UI itu dibantuin yang jauh-jauh yang nggak bisa hadir gitu. Terus habis itu ada juga yang misalnya kayak kesulitan jaringan gitu di daerahnya, itu dibantuin sama mereka gitu. Jadi kayak juga satu sama lain tuh ngerangkul, nggak ke fokus diri sendiri, maksudnya nggak ke yang daerah ini ngobrol sama daerah ini, itu enggak, tapi kayak kita emang kumpulnya bareng-bareng gitu guys. Terus juga udah ya pertanyaan tentang kayak temennya beragam banget sih di aku kira kan kayak di FEBU ini tuh kenal sama anak Jakarta yang gitu-gitu, yang hedon atau yang kayak ya kumpulnya ya di Jakarta gitu. Ternyata enggak guys, itu tuh bener-bener kayak aku nih kemarin apalagi kan aku ikut FECU ini, aku baru tahu ternyata di Cilegon tuh ada loh yang dari FEB lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih ikut organisasi, ikut acara-acara kayak gitu, itu peluang kalian buat nemuin teman sedaerah atau ya teman-teman deket peer baru itu ada banget gitu.
Jadi kalau misalnya ditanya beragam. Tapi ya kalian balik lagi pintar-pintar nyarinya gitu. Itu Dava, semoga menjawab ya. Baik, Kak, terima kasih jawabannya. Iya. Oke. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak ya? Bebas sih, seputar apa aja. Sebelum nanti jam 11 mic-nya kita tutup. Mumpung ada kakak-kakak dari UI. Oke, sambil kita nunggu pertanyaannya, aku juga mau ngejelasin lagi nih, kalau misalnya kita di FECW ini nyediain berbagai acara ya, kayak ada Stumit, itu belajar bareng, dan itu gratis, itu kalian bisa banget nih di klik linknya ada di chatbox kita. Terus kita juga ada tryout, ada gelar UI yang sekarang bahkan bantingnya tuh udah murah ya, udah dari 25.000 harganya jadi 20.000. Padahal sebenarnya tiket satunya tuh kayak GUI sendiri, tryout sendiri tuh 15.000 loh Kak masing-masing gitu. Jadi ini kepotongnya lumayan banget nih buat kalian yang mau ikutan. Kalian bisa dapat informasi tentang UI, terus kalian juga bisa sambil belajar gitu lewat tryout. Itu guys, jadi boleh banget langsung diklik aja nih yang tiket diskon kalau kalian gitu. Terus kita juga ada merchandise yang pastinya menurut aku juga harganya cukup terjangkau ya buat kantong-kantong pelajar kayak kita. Oke. Iya, benar banget. Jangan lupa ya untuk ikut serta di semua rangkaian acara kita gitu. Oke, terus juga jangan lupa kalau misalnya kita ada acara giveaway ya dari Instagram kita, itu boleh banget kalian follow IG kita di @fecui karena di situ kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, mau nanya-nanya lebih lanjut, itu bisa banget nge-DM di IG FECUI tersebut. Terus kalau misalnya kalian nih ada yang kayak masih mau nanya, terus kayak mau minta di chatbox juga itu udah lengkap sih dari yang kita sampaikan, semuanya ada di situ gitu guys. Jadi boleh sambil dibaca-baca. Terus kita juga minta tolong buat teman-teman yang belum hadir dikasih tahu juga nih tentang acara kita, tentang broadcast kita gitu guys. Oke. Oke. Kayaknya udah nggak ada lagi ya Kak yang mau nanya. Ini kayaknya tadi sempat on mic, apa mau nanya? Jadi gimana? Oke, kayaknya kepencet atau kayak gimana ya? Jadi itu aja sih dari kita sebenarnya. Mohon maaf banget nih kita ngambil waktu dari belajarnya kalian, ngambil waktu santainya kalian. Ya. Jadi sebelum kita tutup nih acaranya, boleh banget teman-teman ngelakuin sesi dokumentasi. Ayo guys. Yuk teman-teman yang mau on cam dulu karena nanti bakal di post nih di IG kita. Bener banget nih, masih banyak banget nih teman-teman, kita tungguin nih kali ya Kak, bentar. Oke, boleh Kak Jenny. Ayo teman-teman yang lain yang bisa on cam. Udah ada Dava, udah ada Mahawan nih, udah ada Wahyu, udah ada Arif Fazil, ada Farid nih. Ini teman-teman jangan malu-malu nih. Iya bener banget. Ada Mutia Fatid, ada Nikmatul, ada Irfan, ada Najwa. Oke. Lanjut nih guys, biar apa ya? Biar bisa kita post juga nih di Instagram. Bener banget nih. Yuk kita masih nunggu teman-teman yang mungkin mau
rapi-rapi dulu. Iya, atau ambil kerudung dulu, itu nggak apa-apa kita tungguin. Bener banget nih. Oke, boleh sambil ngaca-ngaca dulu, siapin gaya terbaik dulu. Banyak banget nih yang belum on cam. Yuk, on cam yuk. Lumayan nih. Kayak jaket kuning gitu. Oke. Udah. Ini Kak Jenny, Kak Rasika, minta doanya ya Kak, biar kami bisa nyusul. Oke. Pasti kita doain. Amin. Amin banget ya, semoga kalian dilancarinya kelas 12-nya, terus bisa masuk PTN sama jurusan yang kalian pengenin gitu. Semoga lancar UTBK-nya, ujian tahfiz. Semoga lancar ya. Semangat terus buat semuanya. Oke, ini kayaknya udah banyak yang on cam nih Kak Jenny, boleh banget. Mungkin kita mulai aja kali ya sesi dokumentasinya. Oke. Teman-teman boleh nih bergaya nih yang paling baik nih. Aku screenshot ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 3. Oke teman-teman. Oke teman-teman, makasih banget ya udah mau dengerin kita, udah berpartisipasi, udah nanya, udah aktif. Ya kayak tadi yang aku udah omongin, semangat terus kelas 12-nya, semoga lancar ujiannya, semoga diterima di PTN dan jurusan yang kalian mau, dan semoga itu menjadi pilihan terbaik buat kalian. Amin ya robbal alamin. Oke, terus ya kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada Miss Tia dan dari CMBBS nih udah ikut acara kita. Sehat-sehat buat semua ya. Oke, Miss. Kasih tahu yang lain yang belum setor IP, tunggu. Oke. Anak UI yang belum setor IP, anak CM yang belum setor IP ditunggu gitu ya. Oke, Miss. Ya. Semangat buat teman-teman yang lain juga. Dan teman-teman. Iya, benar. Oke, makasih, Miss. Buat teman-teman yang lain juga yang masih hadir, besok jangan lupa ikut acara BTS ya. Oke. Udah syahadat ya? Kasih semuanya, boleh banget nih kalau yang udah ada acara lainnya, boleh banget live Zoom-nya. Sama-sama semuanya. Makasih ya semuanya, tetap semangat. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Miss Tia. Ya, mangga silahkan. Oke, izin live ya. Ya. Miss. Kami berdua juga pamit undur diri dulu ya, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih ya, Bu. Yang ngomong apa? Yang habis dulu, cari-cari, Pak.